Ada pada dirinya adalah Rahman dan Rahim. Kalau Rahman dan Rahim ketika melihat orang lain akan terjerumus pada jurang kesesatan dan kenakalan, dia pasti akan ngomong. Kenapa? Tidak tega. Itu bedanya. Ya sebenarnya kalau Kanjeng Nabi itu butuh apa dengan kita? Ayo, beliau sallallahu alaihi wasallam butuh apa dengan kita? Enggak butuh beliau dengan kita. Kalau pakai bahasa butuh, tapi karena beliau punya rasa kasih sayang yang sangat tinggi, dan sayangnya beliau itu sama halnya dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Sayangnya Rasul kepada umatnya sama dengan sayangnya hamba kepada Allah kepada hambanya. Apa buktinya? Laqad ja'akum itu bil mu'minina raufun rahim. Rauf itu sifatnya siapa? Namanya siapa? Nama Allah. Rahim itu juga namanya Allah, tapi itu disematkan, diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aslinya kalau tanya butuh, maka beliau itu tidak butuh. Hanya saja gitu tadi, beliau merasa kasihan kepada umatnya. Seperti itu. Maka banyak kisah, misalkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat nangis, para sahabat tidak bisa diamkan. Jadi suatu saat beliau di masjid itu nangis, sesungguhnya tidak bisa diem. Siapa yang ditangisi? Umatnya. Sampai Sayyidina Abu Bakar bingung, ya apa Rasulullah kok tidak bisa diem? Sayyidina Utsman, terus Sayyidina Umar bingung. Akhirnya ini yang bisa mendiamkan hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini hanya putrinya yang bisa mendiamkan Nabi. Akhirnya diutuslah Abdurrahman bin Auf ke rumahnya. Begitu diutus ke rumahnya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah itu masih tidak pakai baju, artinya masih belum berbusana lengkap, belum pakai penutup kepala, penutup wajah. Akhirnya beliau bilang, iya tunggu sebentar, aku mau pakai penutup wajahku dulu. Akhirnya berjalanlah Sayyidah Fatimah dengan didahului oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu masuk masjid, sahabat-sahabat tuh menjerit, ya binta Rasulillah gitu, wahai putri Rasul. Kenapa? Karena baju beliau itu ada 20 tambalan. Ada 20 tambalan pada pada bajunya Sayyidah Fatimah. Hanya beliau datang kepada Nabi dan menghibur Nabi, kemudian Nabi SAW itu diam dari tangisnya. Terus para sahabat itu beralih, yang tadi mikir gara-gara Nabi nangis, sekarang kemudian lihat Sayyidah Fatimah itu dengan dengan pakaian yang seperti itu. Engkau bukan hanya putra seorang raja, engkau putri juru selamat. Engkau adalah putrinya juru selamat dunia dan akhirat, ternyata pakaianmu seperti ini. Kalau engkau mau, tetapi apa katanya? Katanya Rasulullah, biarkan kesederhanaannya, tetapi dia adalah Sayyidah Nisa'il Alamin. Dia tuannya seluruh wanita di muka bumi, di alam semesta ini. Atau Sayyidina Hasan dan Husain itu, malam hari raya Sayyidina Hasan dan Husain tidak punya pakaian. Sampai ketika minta kepada Sayyidah Fatimah, wahai ibu, mana pakaian baruku? Masih ada di penjahit wahai anakku, gitu. Padahal enggak gitu. Karena ada yang mau dibuat untuk beli. Siapa itu? Sayyidina Hasan Husain itu siapa? Sayyidi Syabab Ahlil Jannah, penghulu para pemuda surga. Ini punya siapa? Enggak tahu. Kenapa? Ya karena yang dididikkan itu bukan hati. Yang dididik itu adalah kesenangan dari kecil, dituruti terus oleh orang tua. Akhirnya jadinya kayak sekarang, beli sepatu kalau nggak mahal, kalau nggak bagus nggak mau pakai, ya kan? Beli pakaian kalau nggak mahal nggak mau pakai umpamanya. Ya kan itu zaman dulu, saat pabrik kain masih sedikit, tidak kayak sekarang gitu.
Kalau sekarang kan pabrik kain sudah banyak, pakaian sudah banyak, apalagi Bondowoso sudah ada City Plaza misalkan. Itu apa namanya? Alasan. Ingat, jangan sering-sering beralasan. Siapa yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan dia beralasan? Malaikat Azazil alias Iblis. Hei Iblis, kenapa kamu Azazil, kenapa engkau udah mau bersujud kepadaku? Katanya Allah Ta'ala. Wah, enggak ya Allah, saya lebih baik. Itu alasan kan. Saya lebih baik daripada Adam dari tanah, saya dari api. Hendaklah gitu. Nah, berarti kalau kamu yang suka beralasan, berarti ingin menjadi pengikutnya malaikat. Cuma malaikat Azazil, bukan malaikat Jibril. Ya, berarti ingin jadi pengikutnya malaikat Azazil, bukan malaikat Jibril. Nah, maka bagaimana seharusnya kita belajar untuk memperoleh ilmu yang an-nafi ini? Katanya beliau, iktifa'u bi ilmillah wa nadrihi. Kita merasa cukup dengan takdirnya Allah Ta'ala kepada kita bersama. Jadi itu yang kita kaji kepada sore hari ini. Mungkin ada yang kalian tanyakan, silahkan. Silahkan, ada pertanyaan. Iya, gimana? Ya. Iblis itu secara tauhid iblis bertauhid loh. Bahwa iblis itu tidak syirik. Ya, perlu diketahui iblis itu enggak syirik. Dia tahu betul bagaimana keesaan Allah Ta'ala. Salahnya iblis itu kan hanya sama Nabi, sama Nur Muhammad kan. Kenapa iblis itu disuruh sujud pada Nabi Adam? Karena Nur Muhammad ada di situ. Allah letakkan Nur Muhammad dalam diri Nabi Adam alaihissalam, hanya diberitakan sujud. Dan iblis itu ketika sudah diusir dari surga, kemudian dia minta pada Allah Ta'ala. Lah, Allah kan janji, ud'uni astajib lakum. Kalau tauhidmu benar, minta pada Allah pasti akan dikabulkan. Walaupun itu iblis. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, anzirni ila yaumi ba'tsun. Tangguhkan umur saya ini sampai hari kebangkitan nanti. Apa jawaban Allah Ta'ala? Qala fa innaka minal mundzirin. Ya, kamu akan panjang umur sampai hari kebangkitan nantinya. Diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tauhidnya iblis itu benar. Ya, salahnya dia di mana? Yaitu tadi kepada perintah Allah Ta'ala. Iblis tahu Allah itu wahdahu la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Nah, tapi kenapa kalau tauhidnya benar Ustaz, kenapa dia dikeluarkan dari surga? Karena dia membangkang kepada perintah Allah, ketaatannya tidak ada. Allah bilang al-kibriya ridai, sombong itu adalah pakaianku, katanya Allah Ta'ala. Sedangkan iblis tidak mau bersujud itu karena sombong dia. Apa? Merasa lebih baik. Secara tauhid dia tidak merasa tidak salah, tapi dia salahnya apa? Merasa lebih baik daripada dari Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau kamu yang sudah merasa baik, kamu yang sudah merasa benar, tapi doanya tidak diterima, berarti kalah dengan iblis. Kan gitu aja. Lah, iblis itu sudah membangkang pada Allah, kenapa doanya diterima? Doanya iblis itu diterima, itu namanya istidraj. Apa istidraj itu ya? Bahasa
Bahasa Maduranya esolak. Esolak itu minta terus dijawab dengan dikabulkan atau dikasih, tapi ngasihnya itu bukan dengan bi'ainir ridho, bukan dengan dengan ridho, tapi dengan pegel gitu. Ya sudah, ambil semua dah gitu, enggak saya dah gitu. Padahal dia ngasih itu tidak dengan kasih sayang, kan beda nadanya, sikapnya pasti beda. Oh saya haus minta esnya gitu, iyalah kan kopi gitu, minum kopi. Nah, itu namanya esolak. Nah, yang dilakukan oleh iblis itu juga begitu, yang dia alami dengan melanggar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.